Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pustakawan, di mana saja Anda berada. Saya ingin berbagi bagaimana kita menyampul buku dengan cara yang lebih ekonomis dan efisien, ya. Karena saya melihat menyampul buku membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu. Saya melihat alangkah tidak efisiennya apa yang selama ini banyak dilakukan, termasuk saya sendiri juga dulu ketika saya melihat beberapa sebuah contoh ada cara yang lebih efisien. Mengingat tugas kita di perpustakaan juga tidak hanya menyampul ya, walaupun itu sudah ada bagian khusus, tetapi kalau kita bisa melakukan sesuatu secara efektif dan efisien, nampaknya itu tidak akan membuat beban kita berlebih. Baik, saya akan segera tunjukkan apa saja yang diperlukan untuk menyampul buku. Tetapi ini sebagian tidak seperti biasanya karena saya sudah tidak di perpustakaan, jadi saya menggunakan bahan penggantinya yang kira-kira bisa dipakai untuk media lah untuk menjelaskan. Yang pertama adalah selotip. Ya, selotip ini seyogianya ada dispensernya, sehingga kalau kita nggak menggunakan tidak perlu memotong, cukup merobek karena di situ ada pemotongnya. Tapi kebetulan saya tidak punya, jadi saya nanti akan pakai gunting saja, ya. Saya tidak menganjurkan menggunakan double tape, walaupun ini sebetulnya rapi, tetapi membutuhkan 2 kali kerja. Pertama memotong, kemudian lagi mengupas bagian yang putih itu. Memang hasilnya rapi, tapi makan waktu dan ya itu tenaga. Yang selanjutnya adalah mika plastik. Ya, mika plastik. Ini bukan mika plastik, ini aluminium foil saya ganti karena kehabisan. Yang kita pakai sebaiknya membeli yang gelondongan, yang apa? Satu apa? Satu gulung besar itu ya, ada kan di toko. Nah, ini saya pakai contoh saja untuk peraga saja. Jadi kalau Anda membeli mika plastik, saya anjurkan yang lemas, bukan yang kaku, tapi tidak apa-apa yang tipis, paling tipis ya, itu bisa dipakai. Memang kalau membeli satu gelondongan biaya harganya kan beda ya. Tapi kalau perpustakaan harus beli yang eceran, saya pikir tidak efisien. Di samping tujuan kita ya ini membuat kerja kita lebih efisien. Jadi nanti ketika Anda membeli satu gulung besar, ini saya sudah sepotong ini ya, ada gulungannya begitu di toko, itu tidak dipotong lagi, cuman dipotong uh, dengan penggulungnya ini. Jadi kita bagi beberapa ukuran deh. Misalnya buku sebagian ada yang ukuran seperti ini, maka ini kita gunakan untuk memotong ukuran seperti ini ya. Nanti memotongnya pakai geraji, geraji besi ya, bukan geraji kayu. Jadi geraji besi dipotong begitu ya. Ini mata gerajinya halus kan. Nah, tuh. Terus nanti yang ukuran kedua itu yang agak besaran sedikit. Misalnya di sini ya. Sini. Nah, ini kita potong lagi. Berikutnya nanti ada buku yang ukurannya panjang seperti ini. Nah, di sisihnya lagi. Jadi sebelum memotong sebaiknya ditandai dulu supaya tidak ada yang mubazir. Kalau ada kelebihan sedikit sebaiknya dilebihkan pada potongannya saja. Misalnya yang ini ya, karena lebih di sana, di sini ditambahkan sedikit. Nah, nanti kita memotongnya sesudah selesai bekerja. Itu lebih praktis ya. Terus yang berikutnya, ini sebuah contoh cara menyampul yang biasa dilakukan, konvensional ya. Jadi beli kertasnya lebar, kemudian ini dilem
seperti ini, diisolasi seperti ini, selotip. Nah ini keliling, jadi ini kan tenaganya tidak efisien ya, apalagi bahannya juga akan motongnya kan kurang untuk ini apa untuk pinggirnya itu semuanya kena gitu, sehingga memotongnya juga ini apa menghabiskan bahan. Nah, dengan cara menyiapkan seperti ini maka kita bisa menghemat ya. Nah, sekarang proses kedua ya, bagaimana kita menyampul. Ini bukan kertas mica plastik, tapi kebetulan saya punya aluminium foil ya. Nah, aluminium foil, jadi menyampulnya begini saja ini ya. Sebenarnya kalau kita punya di kantor ada meja ya, ini bisa diberi alat sendiri lalu ditaruh di belakang meja sehingga ini bisa ditarik seperti dispensernya apa kertas tisu di kloset itu ya. Jadi tidak usah dipegang, cukup nempel, kita tarik terus begitu saja, nanti bisa direkayasa lah ya. Tapi saya akan tunjukkan saja begini caranya menyampulnya ya. Ini kan ukurannya sudah pas seperti ini ya, seperti ini ya. Ya cukup di satu sisi saja yang disampul. Nah, satu sisi ini ya. Satu sisi dilipat ya. Kemudian ditekan supaya pinggirnya ini tidak, supaya pinggirnya rapi. Biasanya saya pakai gagang gunting atau cutter begini, ditekan. Nah, jadi begini kan ya. Nah, ini diberi selotip, kemudian gini, ini sebetulnya di apa kan gitu. Nah, untuk berikutnya kita cukup potong sebagian dari ini beberapa senti ya, pakai gunting, lebih baik pakai gunting ya. Nah, kemudian ini dilipatkan ke cover belakang. Nah, ditekan gitu ya, kameranya nggak boleh ngikutin, jadi ditekan gitu kan ya. Sudah kan, ini diselotip. Nah, nanti tinggal memberi label di pinggirnya, sudah selesai. Jadi cepat sekali, jadi tinggal ya begitu, tidak usah lalu potong kiri kanan. Nah, itu tidak praktis dan makan waktu. Saya kira itu saja tips untuk teman-teman perpustakaan di mana saja. Lain kali kita akan sampaikan tips untuk kegiatan yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.